Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman menulis semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah ya dibuka untuk yang kedua kalinya. Saya tadi ngebaca harapan, alasan teman-teman untuk hadir di acara malam ini tuh luar biasa banget. Semoga melalui apa ya, saya tuh sebagai kurir gitu. Kurir yang Allah pilih untuk mengantarkan pesan-pesan indah yang udah Allah abadikan gitu ya di dalam Al-Quran. Saya mohon izin untuk mau share screen dulu. Ya. Dimatikan dulu soundnya ya. Oke, teman-teman udah bisa lihat belum screen yang udah J bagikan? Ini udah kelihatan belum ya? Sudah Kak C. Alhamdulillah, terima kasih bantuannya Bunda. Jadi judul malam ini tuh nyambung banget sama buku J. Judulnya Menyembuhkan Luka Hati Bersama Ilahi. Ini dulu bukunya request dari penerbit Sahima request dia pengen topik tentang luka hati gitu. Deadline-nya cepet banget sih, deadline-nya 1 bulan dulu ya, 1 ke 2 bulan. Tapi ya J molor, mintanya Januari. Dia baru minta Januari, Februari dia pengen naskahnya selesai, tapi akhirnya molor jadi bulan Juni. Karena tuh naskah ini tuh luar biasa banget sih buat J. Teman-teman mungkin udah ada yang baca, mungkin ada juga yang belum gitu ya. Nah ini J spoiler gitu ya, sebagian dari bukunya mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang belum bertemu sama bukunya. Menyembuhkan luka hati. Karya J. Luvina. Ya, kenalan dulu ya teman-teman ya. Salam kenal buat semuanya yang mungkin baru pertama kali ketemu sama J. Hai, saya Jelvina, biasa dipanggil dengan Kak J, teman-teman. Saya suka sekali menulis dengan menghasilkan 170 lebih karya buku ya pada 6 tahun terakhir ini. Teman-teman mungkin nanti ada manfaat, ada inspirasi, hal baru yang mungkin baru kamu dapetin dari acara kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa bagikan di media sosial, jangan lupa di tag Instagram ataupun TikTok saya, itu Jelvina. Alhamdulillah 1-2 bulan terakhir ini mulai aktif bikin video dan diupload di YouTube teman-teman. Saya tuh suka banget nulis ya. Banyak sekali yang manfaat yang udah Allah hadirkan ke saya lewat menulis. Kalau teman-teman udah pernah dengar cerita atau nonton di YouTube saya, pertama kali saya terjun gitu ya di dunia kepenulisan ini tuh yang membawa saya ke dunia kepenulisan tuh adalah stres, depresi, psikosomatis gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk lewat menulis. Mungkin teman-teman di sini pernah atau sedang merasakan, aku tuh pengen cerita, tapi aku nggak tahu harus cerita kemana. Mau cerita ke seseorang tuh bingung harus mulainya dari mana, dan rasanya tuh capek aja gitu, harus menceritakan semua yang ada di dalam hati dari awal sampai akhir. Apalagi dengan, apa sih namanya, dengan overthinking, takut banget membayangkan respon mereka nanti akan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Saya dulu ngalamin itu. Saat saya berada di titik terendah banget tuh, bingung banget gitu mau ngobrol sama siapa. Jadi dulu saya punya 2 topeng gitu loh teman-teman. Kalau di luar tuh saya tuh brandingnya gitu. Bahasanya gitu ya. Dulu masih SMA gitu ya. SMK, saya dulu kejuruan. Saya tuh menjadi sosok orang yang fun, lucu, menggemaskan gitu ya. Tapi kalau udah sendirian tuh udah bisa kayak orang gila. Teman-teman pernah gak sih kayak gitu? Di luar tuh wah ceria banget kayak orang yang happy gitu. Tapi pas lagi sendirian di kamar tuh mungkin nangisnya sampai tutupan bantal, sampai nangis gitu ya, teriak-teriak kayak kenapa harus aku gitu, kenapa harus aku, kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu kan. Itu saya masih bingung banget mencerna sebenarnya Allah tuh kenapa gitu, kenapa harus seperti ini gitu kan. Itu sakit banget rasanya, dada tuh sakit banget sampai nggak bisa tidur gitu ya, sampai cemas banget gitu ya, sampai nggak bisa kontrol, sampai gemeteran gitu badannya teman-teman, jadi psikosomatis gitu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah kasih petunjuk untuk J gitu. J nulis J gitu. Akhirnya saya memilih untuk
Menulis. Lewat menulis ini tuh luar biasa banget. Saya nggak berharap banyak sih dari menulis saat itu. Yang saya harapkan cuman keluar gitu. Apa yang saya rasain keluar. Capek banget sih memang menguras energi ya. Mungkin malam ini juga akan menguras energi teman-teman. Apalagi nginget rasa sakit ya. Sekarang tuh kita lagi ngomongin luka hati. Di mana luka tuh kalau fisik itu kan berdarah. Kalau kita mau menyembuhkan luka hati itu gimana? Kalau kita mau menyembuhkan luka yang ada di fisik kita itu gimana sih rasanya? Sakit, perih gitu. Dikasih obat merah tuh sakit banget. Dibersihin pakai alkohol tuh sakit banget ya. Apalagi ini tuh lukanya nggak kelihatan ya. Lebih sakit lagi. Nah itu yang membuat saya malam ini tuh luar biasa banget. Energinya beda banget teman-teman. Ini tangan saya ini agak agak dingin nih. Karena tuh topiknya menyembuhkan luka hati Luar ya. biasa, benar Kak J. Jadi Kak J ini ada pada momen di mana Kak J kayak memanggil kembali masa-masa itu. Ya. Makanya Kak D keluar keringat dingin. Tapi alhamdulillah Kak J sudah lebih stabil gitu. Hmm. Nah, yang Kak J cerita kenapa dulu Kak J kayak punya dua topeng. Topeng yang satu itu sebetulnya kompensasi untuk mengimbangi topeng yang satunya lagi. Gimana saya bisa menemukan kebahagiaan diri saya di luar sana. Tapi sebetulnya yang Kak J bilang, luka itu masih ada. Begitu pulang ke rumah, kembali sampai Oh, menjerit-jerit gitu, bener. nggak Sampai tahan. jerit-jerit nangisnya. Nah, itu. Itu loh, Bun. Heeh. Memastikan di rumah lagi nggak ada orang ya. Dan itu Malam-malam lagi hujan butuh. deras. Nah, itu pas banget itu. Atau di kamar mandi kerannya dibuka kenceng-kenceng gitu ya. Lanjut Kak J. Ya, itu teman-teman. Makasih teman-temannya. Jadi menjawab pertanyaan ini, J, kenapa ya? Tangannya kok jadi dingin? Karena ya itu, J harus kembali dulu, J flashback. Flashback banget J waktu bikin materi ini, teman-teman. Karena J berusaha memposisikan diri J sebagai teman-teman yang sekarang lagi ngerasain luka itu. Kayak menulis ya teman-teman ya. Kalau misalnya J menulis tentang menyembuhkan luka hati, artinya J memposisikan diri tuh sebagai seorang yang sedang terluka gitu. Itu yang nggak mudah bagi seorang penulis. Kok sama ya, itu aku banget. Kayak munafik bermuka dua, tapi nggak munafik kok sayangku. Itu adalah proses. Proses, Allah Maha tahu ya. Baru opening udah merambang itu apa ya bahasa mana ya. Pernah banget ada di posisi KJ. Waktu itu aku masih merantau buat kuliah. Apalagi anak rantau ya, bingung banget mau kemana. Berambang itu bawang Kak J. Oh, itu bahasa mana sih, Bun? Berambang itu bahasa Jawa. Oh, Bawang gitu. merah, bawang putih. Eh, Bawang merah itu berambang. berkaca-kaca, Masya Nah, Allah. mengandung bawang nih. Eh, baru mulai Kak J. Iya, Iya, itu tuh teman-teman. Dan dijawab. saya yakin teman akan sampai di titik di mana aku bersyukur banget pernah terluka. Karena teman-teman ya, kayak gitu di wajah gitu kayak ada bekas jerawat gitu loh. Kalau di sini tuh namanya apa? Scar ya. Scar. Jadi kan kita kalau misalnya mau kulitnya tumbuh lagi itu kan harus dipaksa dilukain ya, pakai jarum ya. Nah, mungkin ini adalah proses kita kalau misalnya kita mau tumbuh kulit baru gitu ya, mau menjadi sesuatu seorang yang baru, kita mesti terluka dulu agar nanti tumbuh yang baru gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kena ya analoginya ya. Jadi memang luka itu dia lagi ngebuang yang lama, proses bersih-bersih lah gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu takut untuk nangis, nggak perlu takut dibilang lemah karena kita perlu teman-teman. Kalau kata Dokter Zaidul Akbar, kita perlu rutin menangis karena dan untuk Allah. Karena air mata itu untuk membersihkan hati, teman-teman. Kita nyuci, bersih-bersih kotoran kan kita perlu air ya. Hati juga gitu. Seperti itu juga bisa dianalogikan kalau kita melihat ular ya. Ular Hmm. itu ada masa di mana dia akan mengganti kulit. Nah, itu Hmm. dia akan berdiam diri, nggak Hmm. makan, nggak apa, untuk menanti itu proses itu. Mungkin sakit juga proses itu. Tapi setelah itu dia lewati, akan keluar menjadi ular yang lebih indah kulitnya. Iya, Nah, itu benar banget. ya sebetulnya Allah ciptakan bukan hanya manusia. Kalau kita mau mengamati di muka Apalagi bumi hati ini, kita ya, Bunda ya. Kita iya nggak bisa lihat benar. langsung, nggak bisa pegang. Jadi dengan rasa proses pertumbuhan hati yang baru itu.
Kayak binatang dan tumbuh-tumbuhan semuanya ngalami proses itu. Tumbuh-tumbuhan contohnya ketika ada satu musim gimana menggugurkan seluruh daun-daunnya. Dan dia selama itu dia mungkin mengalami rasa kering, nggak memasak makanan di daun. Itu kayak puasa berbulan-bulan sampai dia menunggu tumbuhnya tunas baru atau musim semi itu sama bunga-bunganya. Jadi semua yang di alam ini ketika kita mau merasakan, memaknai bersama-sama, ternyata sama dan Allah berikan kekuatan ketika kita mengalami itu. Nah ini indahnya ya Kak J itu mampu melampaui semua ini. Masya Allah, peluk Kak J, mencoba berdamai dan menerima validasi emosi itu sulit sekali memang. Kadang kita tuh pengen banget jadi orang baik, sampai merasa bahwa marah itu bukanlah orang baik, sehingga marahnya ditahan, 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 sehingga bom. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya, tadi udah ditambahin sama Bunda, ya proses rasa sakit ini tuh adalah proses kita untuk bertumbuh ya, menjadi diri yang baru, yang lebih baik lagi. Ini surat cinta untuk hatiku. Jadi saya tuh setiap buku tuh biasanya akan ada surat cinta untuk hatiku. Karena setiap menulis itu tuh saya selalu berkaca dengan diri saya. Sesuatu hal yang berat banget sih surat cinta ini tuh bikinnya tuh bener-bener gak karuan banget sih hatinya. Jadi teman-teman, semoga surat cinta untuk hatiku ini diambil dari buku Menyembuhkan Luka Hati Bersama Ilahi di halaman 5 Romawi. Teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa jadi surat hati untuk kamu ya. Nanti dibacain. Ada 3 halaman, mungkin 3-5 menit ya. J bacain, teman-teman bisa nikmatin suara J aja. Nggak perlu lihat J juga nggak apa-apa. Mau sambil merem juga nggak apa-apa. Didengerin aja, dinikmatin. Siapa tahu ini tuh relate gitu ya sama kamu. Ini bukunya. Nggak kelihatan ya. Jadi ngerasain banget momen-momen waktu nulis ini. Jadi tuh rasanya kayak, aduh gitu ya. Teman-teman nggak perlu lihat aja ya. Cukup dengerin aja. Surat cinta untuk hatiku. Aku selalu malu jika ingat tentang masa laluku yang kelam. Sekarang, aku masih berjuang mencari dan menjemput petunjuk dari Allah. Agar pendosa sepertiku bisa berakhir di surga. Aku tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Tapi tetap saja ada rasa malu bagaimana dulu aku bisa dengan bangga melakukan dosa. Hatiku yang lemah ini sering terluka dari perbuatan dosa itu. Sesungguhnya hati yang terluka adalah sebuah tanda bahwa diri ini sedang tidak bersama Allah. Allah izinkan hati ini terluka. Lalu aku baru menyadari bahwa hanya Allah Maha membolak-balikan hati. Bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan luka hati ini. Dan bahwa hanya dengan perlindungan Allah hati ini bisa terjaga dan utuh. Duhai hatiku, aku tahu kau tidak pernah mau aku ajak melakukan dosa. Aku tahu kau sudah berusaha untuk menghentikan perbuatan dosaku. Dan aku tahu kau tidak ingin terluka karena tingkahku. Sayangnya, seringkali suara bisikan setan yang aku dengar malah terdengar jelas dibanding suaramu. Aku tahu, ini salahku. Suaramu sulit ku dengar karena aku jarang membersihkan tempatmu berada. Duhai hatiku, aku tahu bagaimana kau hancur saat menjadi saksi perbuatan dosaku. Aku tahu bagaimana kau merasa tersiksa saat jauh dari Allah. Dan aku tahu bagaimana kau pernah patah karena aku hanya memikirkan dunia saja. Duhai hatiku, aku tahu. Aku jahat. Aku membiarkan tingkahku merusak kediamanmu. Maksiat yang terasa nikmat justru semakin mengacaukan keadaanmu.
Fitrahmu adalah aku melakukan kebaikan dalam kebenaran. Tapi nyatanya aku hanya peka untuk melakukan kebaikan dalam kemaksiatan. Atau sesuatu yang hanya terlihat baik. Sungguh godaan setan itu nyata. Setan mengemas segala macam dosa menjadi indah. Bukan aku malah ingin menyalahkan setan. Karena itulah tugas setan. Setan hanya melakukan dan menunaikan janjinya yang ingin membawa sebanyak-banyaknya keturunan Nabi Adam untuk masuk ke neraka jahanam. Tapi tetap ini salahku. Salahku mengapa terlalu lemah sehingga begitu mudah untuk dikalahkan oleh setan. Duhai hatiku, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah terus bersuara tentang kebaikan dan kebenaran. Terima kasih telah berusaha untuk utuh lagi. Terima kasih telah berjuang menerima masa lalu yang kelam. Terima kasih telah memaafkan aku yang dulu. Meskipun aku tahu tidak mudah menerima dan memaafkan kesalahan yang pernah ada. Tapi paling tidak kita bisa sama-sama berjuang untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Duhai hatiku, ini aku sudah beranjak dewasa. Aku sudah menikah dan punya anak. Aku yakin kau sangat bahagia melihat perjalanan hidupku sekarang. Aku yakin kau semakin utuh dan lebih terjaga karena setiap hari kau ditemani oleh suami dan anak-anak yang begitu membahagiakan. Aku pun banyak bertemu dengan orang-orang yang juga ikut menjaga hati ini. Duhai hatiku, kini aku mulai mengerti bahwa aku harus selalu menjagamu agar tidak terluka, yaitu dengan senantiasa berada di jalan yang lurus. Aku mulai tahu bahwa aku bisa membuatmu tidak terluka dengan cara selalu bergantung dan berharap kepada Allah. Aku mulai terbiasa untuk tidak mencondongkan diri kepada dunia, agar kau tidak lelah dan merasa hampa. Aku mulai menyadari dan sangat meyakini bahwa ada kehidupan lagi setelah kematian. Aku ingin kita bisa tetap bahagia setelah hari kematian itu. Aku ingin kau bisa menjadi saksi dan membawa aku ke surganya Allah. Duhai hatiku, setiap manusia memang tidak luput dari dosa. Mari kita sama-sama bergegas untuk meninggalkannya dan tidak menunda untuk bertaubat dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk untuk kita. Karena aku takut sekali. Kadang aku merasa sudah melakukan yang benar, tapi mungkin bagi Allah justru aku sedang melakukan perbuatan dosa. Sungguh, hidayah dan petunjuk menjadi haknya Allah, agar diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Semoga kita semua menjadi hamba pilihan yang menerima hidayah dan petunjuk itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Buku ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan kamu yang pernah dan juga sedang terluka. Masya Allah. Masya Allah, peluk jauh Kak J. Lulus Kak J dengan seberat itu Kak J masih mampu untuk mengungkapkan pada malam hari ini, itu luar biasa ini. Kak J sudah keluar dari semua masalah dan menjadi pribadi yang baru. Ini contoh ya teman-teman, ternyata Amin, semua ya itu ketika luka hadir kembali, kita bisa membersamai. Ketika membersamai itu butuh waktu. Butuh waktu seperti apa? Seperti contoh tumbuhan yang harus menggugurkan daunnya. Seperti ular yang harus mengelupaskan kulit-kulitnya. Nah, pada saat itulah yang kita alami ketika luka itu hadir. Dan kita harus memeluk, membersihkan supaya keluar lewat masa itu kita memiliki
rasa itu luar biasa banget gitu, karena sembuh, merasakan kesembuhan. Tapi nggak lama kemudian nanti bisa kembali lagi suatu ketika. Nah, kita sudah punya pengalaman bagaimana kemarin membersamai luka pas hadir itu. Nah, itulah penguatan-penguatan. Karena teman-teman kalau nggak seperti ini, proses yang Kak J alami itu menjadi tidak memiliki pondasi baru. Jadi ketika kita hadir suatu ujian, suatu yang tidak mengenakan atau luka, kita bersamai, itu selesai, teman-teman memiliki pondasi baru yang lebih kuat untuk melompat lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Saya betul-betul melihat Kak J ini ya kenal baru berapa bulan, belum ada setahun, belum ada setengah tahun kali ya Kak J ya. Udah deh Bun, setengah tahun Bun. Bulan Maret kita kenal. Maret ya, oh iya ya, belum setahun. Tapi Tapi deketnya kan Juli Agustus ya. ya, setelah launching Tempa itu. Nah, disitulah teman-teman, saya melihat Kak J itu pesat banget perkembangannya. Apalagi setelah menemukan dengan dia menemukan sesuatu yang baru. Sehingga kita melihat Kak J yang sekarang ini sudah tegar banget ini. Membaca kisah yang seberat itu tuh nggak mudah loh. Itu bisa kembali, rasanya berdarah-darah kembali gitu. Tapi setelah berdarah, Kak dia langsung bisa menutup lukanya, langsung bisa bersyukur. Nah, ini hadiahnya di sini. Nah, ini nanti bisa ditiru nih ya Kak J ya, dengan Masya sharing-sharing Kak J. Allah. Masya Allah. Tadi dapat tambahannya dari Bunda ya. Jadi kadang kita perlu mengikhlaskan daun-daun untuk gugur biar kita dapat daun-daun baru yang lebih indah, teman-teman. Kayak Dan gitu juga. berbunga. Iya, dan berbunga. Itu kehidupan kita ya. Ini, Mbak Gita nggak kebayang waktu nulisnya gimana rasanya. Gini loh teman-teman. eh Tantangan untuk seorang penulis itu tuh saat selalu ada gitu, selalu ada rasa kayak nggak pantas aku nulis ini gitu, nggak pantas aku nulis ini gitu. Tapi kalau mau nunggu pantas ya nggak bakalan nulis gitu. Jadi saat mau launching buku tuh banyak banget pergejolak-gejolak, nulis nggak nih gitu ya, ngejaga niat gitu kan. Jadi tulisan seperti itu tuh benar-benar bikin hati tuh, masya Allah banget. Seandainya yang kita alami itu adalah merupakan bagi seseorang itu aib untuk dirinya. Hmm. Apakah itu juga harus ditulis? Karena sebetulnya dengan menulis itu adalah obat yang mujarab ya. Nah ini gimana nih Kak J? Padahal pengen mengeluarkan kayak Kak J menjadi sebuah buku, tapi kok ngerasa ini kok aib gitu. Gimana tuh Kak J? Kalau kamu ngerasa itu aib ya nggak apa-apa. Tetapi tetap ditulis aja kan, kalau kita nulis tidak selalu harus dipublikasikan. Dulu J nggak bakal lagi ngasih tulisan J yang mentah kan ke teman-teman kan. Karena nulis itu kan untuk rilis, bukan untuk dipublikasikan. Kalau misalnya kamu udah tahap di proses menerima, udah di tahap kamu udah dapat hikmahnya, kamu udah dapat rasa syukurnya, kamu udah bisa bersyukur atas luka itu gitu. Itu bisa dikemas lagi menjadi tulisan yang inspiratif. Jadi sampah perasaan kamu biarlah jadi milikmu. Nanti yang dikonsumsi sama orang lain itu harus didaur ulang dulu sampah perasaannya. Didaur ulang sampah perasaannya sehingga orang yang ngebacanya itu hal-hal yang menginspirasi buat dia. Itu hanya proses pengemasan aja, teman-teman. Di buku OTW Hijrah saya menceritakan masa lalu saya kok. Masa lalu saya yang nggak langsung tiba-tiba kayak gini kan. Tapi saya kemas menjadi sesuatu hal yang menginspirasi, yang itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya gitu. Itu ada prosesnya. Kita udah pernah belajar itu, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih intens lagi untuk belajar mengolah, mendaur ulang sampah perasaan menjadi sebuah kalimat atau tulisan yang menginspirasi. Gitu, Bunda. Ya, ini sudah punya ramuannya nih. Bagaimana resepnya nih Kak J harus kita ikuti terus nih teman-teman. Makasih Kak Benar. J. Ya, sama-sama. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu nulis aib gitu misalnya, seaib-aibnya banget gitu, ya tulis aja. Kalau kamu takut itu ketahuan sama orang, ya tinggal dibuang, tinggal dibakar.